P. Diddy ini emang mengerikan banget. Jadi 8 lawyer terbesar lu, menurut lu gimana itu? Itu kayak Hotman Paris gabung sama Otto Hasibuan terus sama semua lawyer yang lu lihat di TV tuh muncul di situ gitu. Jadi satu tim. Nah, itu yang mengerikan dari P. Diddy. Makanya susah sekali sebenarnya orang ini untuk ditangkap. Sudah 2 bulan sejak Diddy itu masuk ke sel penjara biasa. Dan sekarang kok dokumenter tentang dugaan kejahatan dia tuh baru aja rilis di Netflix. Dengan judul Sean Combs The Reckoning. Ini bukan iklan Netflix, tapi menurut gua dokumenter yang satu ini cukup seru. Dan bisa jadi pembahasan menarik juga tentunya di channel ini. Apalagi produsernya 50 Cent. Mantap bener. Jadi buat yang tidak ngeh ya, dengan judul dokumenter yang barusan gue bilang, Sean Combs itu adalah nama asli dari Puff Daddy atau P. Diddy. Pelaku kejahatan seksual yang udah ditangkap dan dipenjara juga dengan durasi hukuman 4 tahun, tapi gue rasa kamarnya masih presidential suite juga tuh di penjara. Tapi intinya di dokumenter terbarunya Netflix tentang si P. Diddy ini yang ditampilkan di dokumenter ini tuh benar-benar bikin mata terbuka sekali dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena di sana itu banyak banget footage baru, banyak banget footage yang rahasia bisa dibilang. Dan bisa dibilang ini jadi salah satu bukti terbuka buat kasusnya si Diddy ini. Yang walaupun mungkin belum tentu kepake di pengadilan, tapi at least kita sebagai penonton yang mengikuti kasusnya jadi tahu banyak hal soal apa yang terjadi di rentang waktu saat si Diddy itu masih aktif sampai menuju dia ditangkap polisi. Ada soal Tupac, ada soal talentnya yang disikat juga sama si Diddy sendiri ya. Dibikin trauma gitu ya. Ada soal masa kecilnya. Pokoknya ini jadi pembahasan yang seru, lengkap, komplit. Jadi kalau kalian males mungkin nonton 4 episode selama 4 jam, gua bahas aja di sini secara cukup padat dan gak terlalu lama durasinya. Let's begin the video guys. I lost myself. Oke, kita kembali lagi dengan kasusnya Diddy, salah satu tokoh terbesar di balik industri musik Amerika Serikat, ya kan? Yang juga adalah tokoh dengan jumlah pembahasan terbanyak di channel ini. Karena dengan video ini, gue udah bahas total 5 video soal Diddy. Udah hatam banget ini jadinya soal Diddy ini ya. Tapi di sini yang mau gue bahas itu adalah soal bagaimana dokumenter Netflix terbaru soal si P. Diddy ini cukup membukakan mata para penontonnya gitu kan. Cukup menjelaskan kenapa semuanya bisa terjadi. Dan juga yang jelas ini series dokumenter yang menjelaskan kenapa si Diddy itu bisa sebesar itu. Bisa sesukses itu. Dan yang jelas bisa sekaya itu. Sampai bikin Golden Team Lawyer ya kan. Dari detik 1 dokumenter ini sebenarnya udah cukup mengagetkan juga footage atau scene yang dipertontonkan ke kita. Karena di sana kita bisa lihat kalau Netflix atau mungkin kita bisa bilang tim produksinya 50 Cent itu berhasil buat dapetin footage pribadinya Diddy. Yang timelinenya itu 6 hari sebelum dia ditangkap sama kepolisian. Jadi sekedar buat informasi kalian, si Diddy di bulan September 2024 itu nggak tahu kenapa memutuskan buat memvideokan semua aktivitas dia sehari-hari. Jadi dari semua percakapan dia, apa aja yang dia lakukan, pokoknya itu benar-benar jadi sebuah hal yang cukup baru untuk masyarakat luas tuh footage-nya. And I'm tired of going back and forth with y'all, with the lawyers. That's just not true. Okay, so. No. Let Untuk melihat bagaimana si Diddy ini sehari-hari ngomong apa, ngelakuin apa, dan juga dari video-videonya, itu kita bisa lihat bahwa ini orang memang aneh banget. Dan lagi dalam keadaan panik, ya kan? Karena lagi di New York tuh. Oke, pertama-tama informasi baru yang bisa kita dapat dari videonya si Diddy yang bocor adalah dari sisi bahwa si Diddy ini udah tahu kalau dia tuh diawasin polisi. Bahkan di hotel Park Hyatt, lu bayangin di tempat dia nginep. Itu kalau lu lihat videonya, di seberang kamar dia itu udah banyak polisi yang mengawasi pergerakan si Diddy dari gedung di seberang Park Hyatt, lu bayangin. Jadi dari sini aja kita udah bisa paham bahwa dari sebelum penangkapannya si Diddy di Park Hyatt pada tanggal 16 September 2024 itu, Diddy itu udah mengerti betul kalau dia udah dalam kondisi menghitung detik doang sampai polisi ngegerebek dia. Makanya mungkin dia mau ngerekam aktivitasnya.
Nah, yang jadi permasalahannya adalah dari footage-footage terbarunya ini kita bisa lihat bahwa yang jadi korbannya si Didi ini bener-bener banyak banget. Bukan cuma dari sisi korban esek-eseknya doang, tapi yang jadi korban secara finansial karena si Didi ini ternyata juga super memang dia itu predator banget untuk masalah duit. Nah, ini si Didi juga bikin talent-talent ini kerja keras, terkenal banget mungkin tapi tidak dibikin kaya. Jadi tidak dibayar juga gitu. Tapi sebelum itu, di sini yang mau gue bahas pertama-tama adalah sebenarnya kalau lihat dokumenternya ya adalah soal masa kecilnya si Didi yang ternyata memang keras banget. Yang membuat dia mungkin jadi kayak sekarang. Ibunya single parent karena seperti yang kita tahu kan bapaknya itu lewat salah satu baku tembak sama gangster gitu ya. Yang gosip-gosipnya juga katanya bapaknya itu agen FBI yang tumbang saat lagi mau nge-hunt down kelompok gangster tadi. Cuma ya ini baru sekedar dugaan doang, tapi katanya kan dia adalah gangsternya tuh ya. Dan di masa kecilnya, seperti kebanyakan kehidupan sosial anak-anak dengan single mother di black neighborhood, si Didi juga cukup merasakan hardship, ditinggal-tinggal sama emaknya yang kerja buat nyari duit kesana kemari, digebukin juga sama emaknya. Dan yang paling penting adalah walaupun dia digebukin, tapi sebenarnya dia tuh di-treat seperti prince sama emaknya nih. Didandanin, dikasih baju bagus yang akhirnya bikin dia tuh punya sifat yang menghalalkan segala cara buat melakukan apapun untuk kaya raya. Karena dari kecilnya juga dia dikasih apapun juga sama emaknya. Jadi Didi kecil ini juga bisa dibilang udah licik banget. Udah menghalalkan segala cara buat dapetin apa yang dia mau. Pokoknya kayak gitulah dugaannya. Nah, kita lompat sedikit ke masa-masa kejayaan si Didi dengan label musik Bad Boy Records-nya di tahun 90-an. Itu kan skena musik rap di masa itu lagi tegang-tegangnya di Amerika Serikat. Dengan ketegangan antara West Side dan juga East Side yang di dalamnya itu ada perseteruan antara gengnya Didi and Biggie dengan Suge Knight sama Tupac Shakur. Seperti yang kita tahu, gak pernah ada kebenaran yang keluar dari kasus tersebut. Tapi sekarang ada rekaman interview dari terpidana pelaku di balik meninggalnya Tupac yang adalah KVD. Yang dimana si KVD itu mengaku kalau dia itu mengeksekusi Pac atau Tupac ini atas permintaan Didi dengan imbalan sebesar $1 juta. Pecah sekali karena porsi interview ini tuh kabarnya belum pernah keluar kemana-mana. Dan kita jadi tahu kalau si Didi itu benar-benar seterbuka itu dalam main eksekusi-eksekusian. Karena si KVD ini bilang bahwa si Didi tuh minta mereka buat melakukan itu di depan anggota-anggota Crips yang lagi ngumpul. Gangster-gangster juga tuh. Walaupun memang sampai sekarang pun si Didi ini tentunya itu selalu mengelak kalau ditanyakan soal bagaimana hubungan dia dengan kasusnya Tupac Shakur di saat itu. Dan yang pecah lagi adalah si KVD ini berakhir di penjara dan duit yang dijanjiin itu nggak pernah dibayarkan. Jadi nggak cuma talentnya doang yang ditipu, sampai gangster juga dilicikin juga sama si Didi. Padahal ini gangster ngeri dan sadis dan gede gitu padahal. Dan kalau di situ kita ngomongin bagaimana rapper West Coast yang jadi korban yang adalah Tupac, sekarang kita ngomongin gimana sintingnya si Didi ini kalau kita bahas soal bagian East Coast-nya. Yang bukan lain adalah Biggie atau The Notorious B.I.G. Kita semua tahu kalau si Biggie ini dibesarkan sama Didi di Bad Boy Records, tapi bernasib naas karena dia mesti meninggalkan dunia duluan karena disikat juga sama gangster di saat itu. Yang diduga atas perintah Didi juga. Nah, sebelum kita bahas soal gimana si Didi ini sinting banget kalau disambungkan dengan kematiannya Biggie yang which adalah biggest talentnya dia pada saat itu, ya kita harus tahu dulu background ceritanya sampai ada saksi mata terhadap bagaimana kesintingan si Didi ini tuh dilakukan gitu. Ini salah satu saksi kunci yang paling pecah. Di sini jadi saksi mata adalah Clayton Howard, seorang mantan pekerja esek-esek yang disewa sama Didi selama beberapa tahun. Di interviewnya si Clayton Howard ini bilang bahwa Didi itu bener-bener freak banget. Yang dimana dia itu selalu bawa baby oil. Selalu pakai banyak sekali baby oil. Yang bahkan dia itu katanya bisa menghabiskan 10 botol dalam 3 hari. 3 hari, ngapain aja maksudnya kan 3 hari itu kan. Ya tentunya kan jelas ya begituan pasti kan. Karena ternyata memang di sana si Didi juga adalah pemakai kokain dan ekstasi. Jadi menghancur banget. Jadi bisa seger terus ya kan. 3 hari nonstop dia, kenceng terus pokoknya. Dan kalau ngomongin kenapa dia itu menyewanya adalah orang yang notabene laki-laki gitu ya. Ya karena yang melakukan gitu ya, yang berhubungan dengan laki-laki itu adalah mantan pacarnya. Yang waktu itu adalah Casey Ventura, yang pada saat itu masih pacarnya. Dan yang paling freak adalah dia suka mengumpulkan air pandan dari si Clayton Howard ini buat diminum dan dimainin. Sebenarnya mendengarnya aja sebenarnya sudah pengen muntah gitu ya. Karena badan cowoknya juga gede banget gitu. Jadi si Didi tuh menyewa Clayton Howard ini untuk main sama pacarnya di depan matanya Didi sendiri. Lu bayangin.
Nah setelah itu, disinilah terjadi hal yang gak masuk akal juga, yaitu si Clayton Howard ini selalu disewa setiap tanggal 9 Maret buat datang ke freak off partinya si Didi. Dan gue harus tekankan tanggal 9 Maretnya gitu ya, karena di tanggal 9 Maret adalah tanggal peringatan kematiannya The Notorious B.I.G alias Biggie. Jadi kayak Biggie Day gitu kan. Gila ini orang memperingati tanggal kematian sahabatnya sendiri dengan cara freak off party yang liar banget itu. Party bejat lo bayangin, bukannya apa ya, nabur kayak gitu kayak ke kuburan gitu kan, ini enggak. Oke, mungkin di sini masih bisa didebat kalau tanggal 9 Maret itu kebetulan doang atau mungkin gimana gitu kan. Karena nggak ada klarifikasi jelas tuh. Tapi yang pasti harusnya sih merayakan kematiannya Biggie mungkin. Tapi kesaksian lanjutan yang membuat si Didi ini semakin gila adalah kesaksian dari Kirk Burroughs. Salah seorang bisa dibilang co-foundernya Bad Boy Records selain Didi. Mantannya lah, mantan co-founder. Dia tuh bilang di interviewnya bahwa si Didi ini bilang setelah kematian si Biggie bahwa kita bakal bikin pemakaman termegah yang New York pernah lihat untuk Biggie katanya. Tapi setelah dicek harga dan ngelihat totalan biayanya dari pemakaman yang super megah dan mewah itu yang ditayangkan di TV juga, si Didi ini bilang kita bakal bikin pemakaman terbesar, tapi Biggie ini bakal bayarin pemakamannya sendiri, pakai duitnya sendiri. Udah gila kan, jadi bikin pemakaman besar atas nama tentunya si Bad Boy Records, tapi yang bayar ya uang royalti si Biggie ini semua. Dan fakta baru juga yang baru gue tahu dari dokumenter ini adalah selain si Biggie harus bayar pemakamannya sendiri, si Didi juga ternyata sempat nyela kesempatan si Biggie sebagai cover dari majalah Rolling Stones pada tahun 97. Tapi yang terjadi adalah memang saat si Biggie itu harusnya jadi cover, itu diselak malah si Didi yang akhirnya jadi cover album, lu bayangin. Dari talent-talentnya, impresi yang mereka dapetin setelah bekerja lama sama Didi adalah memang dia itu gak mau orang lain, bahkan talentnya sendiri, itu jadi star of the show. Jadi star of the show-nya harus dia sendiri, bahkan temen dan talentnya sendiri pun memang tidak dia kasih. Yang terlebih lagi, dia tuh bisa mecat orang dengan mudah juga sesuka-suka hati dia. Dan dia selalu muncul di video klip talent-talentnya dia gitu. Jadi narsis banget. Lalu kalau kita lihat ke tokoh yang menurut gua paling kasihan, sebenarnya menurut gua ini adalah salah satu gong terbesar dari dokumenter ini. Dimana sebelumnya gue juga udah pernah mention nama ini orang di video-video sebelumnya. Yang adalah mantan produsernya si P. Diddy, yang adalah Lil Rod. Ini jadi bisa dibilang produser barunya P. Diddy lah. Atau namanya Rodney Jones. Jadi masih muda banget. Nah kalau ngomongin si Lil Rod ini, setelah ada interviewnya, gue sih beneran cukup iba ya sama orang ini ya. Karena di awal pertemuan dia sama si Didi, pas ditawarin jadi produser, si Lil Rod ini tuh dijanjikan $250,000 per tahun. Yang adalah duit lumayan dong untuk tolak ukur New York, sekitar 2 kali lebih gede dari gaji per tahun di sana yang lumayan tinggi. Tapi setelah kerja selama 13 bulan bikin musik dan kawan-kawannya, ini orang ternyata tidak dibayar sepeser pun. Sempat dijanjin cuma $20,000 katanya mau dibayar, tapi pada akhirnya pun itu gajiannya juga kagak turun. Padahal album terbarunya si Didi yang rilis belakangan itu adalah hasil produksinya si Lil Rod ini. Dan Lil Rod juga bilang bahwa P. Diddy ini sebenarnya kagak bisa nyanyi karena dia ngambil 1-2 line nge-rap aja katanya bisa seharian penuh gitu. Jadi emang kagak ada skillnya sebenarnya P. Diddy ini ya. 8 bars took us probably 7 months to record. No. Come on, yeah, let's go. Dan terlebih lagi ya dengan kesaksian si Lil Rod ini yang dialami itu ternyata lebih dari sekedar yang namanya kerja tanpa dibayar dan nemenin orang yang gak bisa nge-rap tapi pengen bikin album rap gitu. Karena dia ini seringkali jadi tamu di freak off partinya si Didi. Yang di sana itu katanya bahkan ada anaknya si Didi yang punya nama Justin Combs yang kayaknya bejatnya sama sih. Si Didi itu sama anaknya itu katanya sering freak off party bareng. Sering di ruangan penuh-penuh cewek gitu ya, yang tidak mungkin tentunya ibu-ibu PKK ini ya. Dan katanya di semua ruangan di rumahnya Didi itu penuh banget sama kamera tersembunyi. Jadi si Didi ini emang demen banget buat ngevideoin semua hal. Termasuk tentunya yang ditunggu-tunggu pasti kan esek-esek di sana. Dan yang paling pecah adalah di freak off party itu si Lil Rod ini suka tiba-tiba katanya kagak sadarkan diri. Dan bangun pagi-pagi dengan kondisi si P. Diddy ini ada di sebelah dia di satu ranjang yang sama. Pasti ngeri dong, ya kan? Yang ternyata setelah beberapa bulan dia kerja sama Didi, dia itu seringkali dikasih obat secara diam-diam ternyata. Dan dia juga sering disikat secara tidak konsensual karena dia sedang tidak sadar. Disikat sama si Didi. Jadi pagi-pagi pasti sakit
aneh pasti kan. Apa nggak ngeri gitu, maksud gue bangun-bangun ada Didi di sebelah lu gitu dengan track record yang semengerikan itu, ya kan. Jadi apes banget menurut gue orang ini. Udah kerja roadie gitu kan, bikinin album, betah-betahin kuping, habis itu gak dibayar, terus dikasih obat-obatan secara paksa, terus disikat sama Didi. Takut banget menurut gue mah. Dan kalau kita ngomongin ke persidangannya pun ya, si Didi ini juga banyak menggiring banyak opini dengan menyiapkan banyak tim PR di depan pengadilan. Yang tim PR-nya itu ngajak ngobrol banyak vlogger dan juga content creator yang datang ke depan ruang persidangan. Karena tentunya ini kan adalah konten darling banget ya. Jadi narasi yang diduga terjadi atas dasar tim PR si Didi juga sebenarnya. Bukan karena purely dari hasil jurnalistik orang yang datang ke persidangan. Jadi sebenarnya udah disetting tuh public opinion pada saat itu untuk bisa meringankan hukumannya P. Diddy. Walaupun sebenarnya yang paling gila dan ngehe ini adalah dari sisinya 50 Cent sebagai eksekutif produser dari doku-series ini. Yang dia itu cuma nerima wawancara dari ABC News, karena ABC News itu katanya adalah salah satu dari sedikit stasiun TV yang boleh disiarin di dalam penjara. Jadi dia sengaja tuh datang ke wawancara ABC News biar dia ditonton sama si Didi. Sebegitu hatrednya memang si 50 Cent ini ke Didi ya. Dan sejauh ini katanya kabarnya ada rumor bahwa timnya P. Diddy ini akan menuntut ya Netflix atas tayangan dokumenter ini. Ya, kasus ini akan terus bergulir. Kalau dilihat dari dokumenternya pun kita tahu bahwa Casey Ventura juga selama ini kan yang namanya mengalami penganiayaan ya. Dan tapi banyak juga juri yang berkata bahwa ya kalau lu mau dapat duit sebanyak itu, ya kalau misal lu disiksa ya harusnya lapor polisi. Kenapa baru sekarang? Jadi banyak sebenarnya argumen-argumen yang menarik di dalam si dokumenter ini. Lu bisa lihat seberapa paniknya P. Diddy selama di New York gitu ya, selama beberapa hari gitu ya. Lu lihat bahwa anaknya ada di sana, tahu kasusnya seperti apa. Dia ngerampas banyak kekayaan musisi-musisi bahkan co-foundernya. Itu yang awalnya dikasih saham ya, 25% kalau nggak salah ya. Itu diancam pakai tongkat baseball ya. Tiba-tiba dia masuk mau angkat tongkat baseball tuh serahin sahamnya, lu bayangin ya. Suruh tanda tangan paksa, kalau nggak dipukulin pakai tongkat baseball, lu bayangin. Semengerikan itu menurut gua. Dan dengan tidak adanya si B.I.G tiba-tiba meninggal, itu juga jadi batu loncatan buat P. Diddy bikin album dan lagu, dan akhirnya dia jadi bener-bener showman-nya gitu. Karena selama ini memang dibilang memang dia tidak punya skill untuk nge-rap gitu ya, sama jelek banget katanya. Dan akhirnya karena ya B.I.G meninggal, akhirnya dia punya kesempatan untuk show dengan alasan tribute untuk B.I.G. Dia sebenarnya dari runtutan 4 episode ini lu bener-bener bisa ngelihat kebusukannya P. Diddy itu dalam mengeksploitasi manusia ya. Jadi dia mau bikin band karena dia bikin kompetisi di TV, bikin band, udah punya talentnya nggak, jadi talentnya udah gitu di-chat sama dia kan, lu mau nggak nih main sama gua, dan pas nggak mau itu langsung dipecat gitu ya, di TV juga dipecatnya. Jadi bener-bener hancur berantakan banget ini orang ya, dan emang bener-bener karakternya dibuat itu tercrafted memang dari kecil karena dia itu kayaknya katanya memang ingin seperti bapaknya yang didapuk sebagai gangster. Jadi sebenarnya tuh pengen kayak jadi gangster aja gitu di industri musik. Sekarang kita akan lihat kasus seperti apa. Karena sebenarnya dari beratus-ratus tuntutan, ini yang jebol ini baru beberapa doang. Makanya dia baru bisa dipenjara selama 50 bulan. Karena timnya itu terdiri dari 8 lawyer terbaik yang pernah ada di Amerika Serikat. Makanya ini bisa dibilang adalah golden team lawyernya P. Diddy ini emang mengerikan banget. Jadi 8 lawyer terbesar lu. Menurut lu gimana itu? Itu kayak Hotman Paris gabung sama Otto Hasibuan, terus sama semua lawyer yang lu lihat di TV tuh muncul di situ gitu. Jadi satu tim. Nah itu yang mengerikan dari P. Diddy. Makanya susah sekali sebenarnya orang ini untuk ditangkap. Karena siapapun yang bikin semua segala macam testimoni sebenarnya tidak bisa menembus. Bahkan jurinya pun dikatakan bahwa sudah di craft dan di settings juga sama P. Diddy. Karena kadang-kadang katanya suka main mata di penjara ya. Dan pas persidangan. Jadi itulah yang membuat P. Diddy ini cuma bisa 50 bulan. Ya kalau lu tonton lebih banyak perspektif lagi yang bisa lu dapetin dari si P. Diddy ini. Walaupun memang tidak lebih horor daripada Jeffrey Epstein sebenarnya. Karena lebih mengerikan dia itu Jeffrey Epstein. Tapi at least lu tahu bahwa kalau kita kecil dibangunnya tidak baik, nah bisa jadi kayak P. Diddy. Jadi semoga gak ada yang jadi kayak P. Diddy. Lebih grassroots. Talent-talentnya tuh orang-orang biasa gitu. Bener. Ya, Epstein kan terlalu elit global gitu. itu bener, itu elit global, itu Illuminati itu kalau Jeffrey Epstein ya. Ya cuman susahnya gitu ya, P. Diddy tuh saking terkenalnya jadi semua orang tuh kadang-kadang baru bersuara tuh setelah bertahun-tahun. Jadi kadang kasusnya udah expired.
Kayak si ex co-foundernya ini juga gak bisa nuntut karena dikatakan bahwa kasusnya itu udah expired, udah lama banget. Jadi pas dia mau nuntut balik untuk dapetin sahamnya balik si Bad Boy Records ini udah gak bisa kata pengadilan karena katanya sudah expired. Kenapa baru sekarang lu ngomong setelah udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi kita akan update lagi nanti si P Diddy kayak gimana setelah 50 bulan ya kan, atau ada footage-footage baru lagi soal P Diddy karena emang semengerikan itu menurut gue dan menjijikan ya. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa. Masih banyak hal yang bisa kita bahas, so see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.